bicara. Kak, kung bagaimana dang DP kelanjutan dah bikin KP paspor? Lah kita rupa dah bukan ya ada DP kendala sih itu dari kita pe persyaratan yang bikin agak mungkin ndak bisa lebih cepat begitu dong. Oh, Kalau jadi bilang bagaimana? kalau kita Otu Hill, kita baru pulang, baru selesai dari pagi, kom pulang tadi sore. Dan ada tadi jeda juga karena ada kelengkapan yang harus dilengkapi. Banyak Dan memang yang diminta. lumayan. Apa-apa juga Dan itu? memang kalau ibarat Paitua ini imigrasi ini ibarat Paitua dia overprotective, Oh. sangat-sangat ketat. Apa dang DP overprotective itu ke Ebi apa? Nah, kalau kita sekarang, kita kan urus. Kita kan Ebi kan baru pertama kali bikin paspor. Jadi kita sampai 3 kali diwawancara. Itu berapa kali pergi ngana di kantor imigrasi? Yang awalnya itu Ebi kan daftar melalui aplikasi. Nah, baru Ebi ambil jadwal di aplikasi itu dia hari apa. Jadi hari ini Ebi ambil jadwal jam 9. 9 pagi tadi. Terus pas sampai ya dilayani Oke. Tapi setelah itu ada beberapa yang harus kita melengkapi. Apa Jadi saja? yang kita mau lengkapi itu dia ada surat keterangan orang tua. Jadi Pernyataan? surat keterangan yang mana Ebi pe mama dengan papa itu dia tahu Bahwa kalau Ebi mau bikin paspor Oke. dengan tujuan apa. Nah, baru juga surat keterangan bekerja. Oh, perlu lagi itu? Iya, Oke. surat keterangan bekerja. Baru setelah itu surat pernyataan pribadi. Surat pernyataan pribadi yang mana kita mau bikin paspor ini untuk tujuan apa yang sebenarnya. Sampai 3 kali, oh Tuhai. Oh, berarti itu sebenarnya nyendak terlalu berlarut-larut dalam arti kalau Ebi persyaratan Kalau so terlengkapi semua dan karena kalau Ebi memang pikir persyaratan yang Ebi baca pertama cuma perlu. itu Ebi pikir dia itu cuma perlu KTP, KK sama akte. Ternyata ada persyaratan Ternyata tambahan. ada persyaratan tambahan. Memang kalau yang kita tahu persyaratan untuk yang baru mau bikin paspor dengan yang istilahnya memperpanjang, tapi kan sudah tidak ada tuh istilah itu memperpanjang tapi bikin baru. Iya. Nah kalau kita sendiri dia ada cerita sendiri lagi. Kalau Ebi tadi banyak persyaratan, kalau kita kan PKTP itu keluar tahun 2017 ya, IKTP. Iya. Kita tidak tahu kenapa, mungkin di persyaratan aturan juga sudah berubah. Dulu kita nama karena panjang tapi nama jadi orang kasih singkat di tengah, jadi nama tengah disingkat. Ternyata sudah boleh. Tidak bisa. Sudah bisa. Jadi Karena itu harus dari imigrasi bilang bikin penyesuaian itu KTP dan itu nyendak susah sebenarnya. Iya. Jadi untuk bikin update lah. iya. Ada aturan tahun berapa kalau orang udah baca waktu itu? Yang dorang sampaikan kalau nggak salah 2018. 2018 Sejak 2018 KTP sudah tidak boleh nama tidak boleh disingkat karena itu berpengaruh ke itu pembuatan paspor dan juga akan sulit saat bikin visa. Dengan mungkin dorang takut nantinya kalau orang bikin paspor itu dia mungkin dorang nama tengah itu mungkin akan dirubah-rubah mungkin salah satunya. Kan kalau kita dorang mau seperti itu harus lengkap. Kalau kita nama tengah kan ada P dan T toh. Jadi kita dari kecil ada PT kita. PT Lydia. Nah, PT Lydia. Jadi PT itu harusnya ditulis lengkap. Iya. Mungkin kalau Ebi bilang tadi tuh orang mau ubah-ubah apa jadi Priska kah atau apa Iya, gitu kan. betul. Nah, Jadi orang mungkin menyiasati supaya tidak terjadi ini pembuatan paspor tidak mau disalahgunakan. Iya, karena betul. kan heboh bukan heboh ya marak terjadi tuh betul. TPPO dan mungkin Ebi tadi sempat bicara tentang itu. Iya, jadi dari dorang menjelaskan kenapa dorang sampai segininya maksudnya ketat sampai begini pemeriksaan karena persyaratan. dengan ada maraknya ini dia. Karena kan bisa dibilang orang Manado juga banyak yang jadi korban. Dan sekarang kan banyak kan orang Manado yang viral di sosial media kan. Maksudnya bukan hanya orang Manado ya, orang Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, iya betul. Banyak di Facebook itu dia yang minta-minta pertolongan kan, untuk minta dipulangkan dari negara sana kan. Jadi dari dorang tuh menjelaskan yang mana dorang menghindari hal ini dia terjadi dang. Kalau Ebi bilang tadi 3 kali diwawancara siapa yang wawancara ke Ebi? Ebi diwawancara di loket. Oke. Di loket enggak terlalu banyak sih. Baru juga di
salah satu petinggi lah di situ juga mewawancari, tanya ke Ebi dang tujuannya ini paspor kemana-kemana. Dan yang terakhir dari di ruangan intelijen. Oh, apa yang ditanya di ruangan intelijen? Iya. Sempat bingung juga kenapa sampai di ruangan intelijen kan. Tapi dari dorang pun juga ya mungkin kurang lebih sama pertanyaannya. Tapi dorang pun juga menjelaskan yang mana dorang wawancara ke Ebi ini dia karena bertujuan jangan sampai adanya ini TPPO. Oh, ya dorang sendiri bilang Kang supaya Iya, betul. Siapa saja bisa bikin paspor, cuman yang dorang takutkan yang merugikan si pemegang paspor, makanya dorang saring terus mengkonfirmasi itu persyaratan. Karena katu ya dari dorang juga kan sekarang banyak kalau adanya TPPO kebanyakan juga kan menyalahkan dorang kan dari imigrasi kan, padahal nggak seharusnya juga menyalahkan imigrasi. Supaya tidak disalahgunakan, walaupun siapa saja bisa bikin paspor, cuman ada di persyaratan umurnya baru, jadi dorang lebih menyaring mengkonfirmasi kerja di mana, jaminannya siapa. Jadi Ebi diminta surat keterangan kedua orang tua. Jadi minta surat keterangan kedua orang tua itu tulis pakai tangan, tanda tangan juga pakai meterai, dan kalau sudah foto. Jadi orang tua itu foto pegang DP surat itu dia. Untuk nanti dikasih ke petugas imigrasi. Baru juga Ebi pakai surat pernyataannya Ebi begitu. Tadi Ebi mau bikin paspor yang sama toh elektronik juga? Iya, yang 10 tahun itu. Oke, jadi biar itu kan mempermudah toh. Nah, mungkin kira-kira teman-teman juga punya pengalaman kayak orang kita rasa juga ada. Mungkin sebagian besar juga punya pengalaman, dan mungkin banyak yang juga mungkin protes kenapa semakin hari semakin ketat toh. Tapi katu ya dorang semakin ketat yang pasti ada tujuannya lebih baik. Mungkin sebelum terjadi nih TPPO maraknya ini perbudakan lah ya di negara yang lain, mungkin DP persyaratan tidak seketat ini. Nah, jadi apa namanya? Dokumen apa yang Ebi bawa tadi? Kalau aman tuh Ebi dokumen? Aman sih sejauh karena ini. Yang paling penting yang paling penting itu kan ini dokumen yang baru harus selesai. Jadi kalau ini yang DP dokumen yang apa sih ini dia? Yang syarat utama. KK, KTP sama jadi akte. Itu juga jadi orang kasih edukasi juga ke teman-teman. Iya. Data kependudukan kan, KTP, apalagi akte KK. Jadi usahakan bagi dengan usahakan bagi teman-teman jangan jadi kayak Kak Lid, toh jangan ada KK, akte, KTP, terus semua bikin ini dia kung semua mepet, ya nintaunya DP nama tengah itu dia disingkat. Jadi sebaiknya kalau nama disingkat, terus mau kepikiran mau bikin paspor, sebaiknya dirubah dulu. Dan yang terpenting juga orang harus cari-cari tahu informasi. Iya betul. Cari informasi bagaimana ini DP syarat bagaimana, jangan ternyata kok orang kurang DP persyaratan. Iya, bula bale. Itu dia. Nah, oke, dari orang juga mau tanyakan ke teman-teman, mungkin ada pengalaman yang sama atau mungkin beda lagi ceritanya dengan orang dua, kirim komen di kolom komentar. Nah, jadi balai tempo apa dang? Jadi Ebi balai hari Jumat. Dan tadi foto. Sudah, sefoto. Terus tadi dari tim intelijen kan tanyakan, tahu kan soal TPPO? Ebi langsung jawab, tahu Pak. Kita juga pernah wawancara, kita juga tim podcastnya Mata Bicara pernah wawancara. Jadi itulah mereka bilang itulah tujuannya mereka semakin ketat. Kenapa? Karena adanya itu dia. Orang juga bahas tentang TPPO, jadi orang juga kasih edukasi. Oke, buat teman-teman, tolong kasih komentar. Satu lagi Kak. Jadi Kak lihat kan Ebi pakai putih. Dan Ebi nggak tahu kalau ternyata nggak bisa pakai baju putih, kemeja putih. Pas Ebi baru datang, salah satu dari loket di situ, petugas loket ada babli makang. Kau dorong pikir Ebi ada dompet tamang. Kau bilang begini. Oh ini yang satu. Kau Ebi agak heran kan, apa ini yang satu? Jadi tuh cowok bilang begini, misi Mbak mau bikin paspor. Iya.
oh iya Mbak, kebetulan kalau bikin buat paspor itu kata nggak bisa pakai baju putih, Iya, kemeja putih, karena latar belakangnya kan warna putih. Dan juga diimbau untuk pakai yang berkerah. Jadi sebaiknya bagi teman-teman juga Yang jangan baru mau bikin jadi sama dengan Ebi. Jadi sebaiknya nggak usah pakai baju putih, kemeja putih ya, yang corak-corak yang warna lain. Bukan hanya untuk yang baru mau bikin, buat yang mau memperpanjang juga mesti cari tahu baik-baik DP info bahwa Iya, betul. jangan pakai baju putih saat mau foto. Iya, jadi sebaiknya for orang semua, apalagi teman-teman yang baru mau baking atau mau cari perpanjang, info. sebaiknya lebih banyak cari info. Betul, supaya ndak bola-balik ke kantor imigrasi. Iya, Oke, betul. nah teman-teman tolong isi di kolom komentar Ngoni pe cerita tentang pengalaman ataupun yang baru mau tanya-tanya info. Iya, betul. Bye-bye Sobat Mata Bicara. Jadi bagaimana nih? Besok Jadi ya, Jumat. Jumat lusa no, Ebi Bale. Ya, semoga Mata bicara.